Halo, selamat malam teman-teman di Instagram. Bersama saya Jen Merlin kembali hadir dalam acara 1 jam bersama Jen Merlin. Kali ini narasumber kita adalah seorang pria yang dia juga adalah seorang ayah. Dan tak hanya sebagai ayah yang mengemongi keluarga, anak, dan sangat mencintai keluarganya, tapi beliau juga adalah seorang ahli gizi, nutrisionis, dan dosen gizi. Beliau adalah Ketua Program Studi Gizi, Fakultas Teknologi Pangan dan Kesehatan Universitas Syahid, pengurus DPP Perhimpunan Pakar Gizi dan Pangan, Pergizi Pangan Indonesia, pengurus Forum Tempe Indonesia, panitia cegah stunting oleh Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Gizi Indonesia. Beliau juga adalah seorang ketua Yayasan YAMI. Apa itu YAMI? Yayasan Makanan dan Minuman Indonesia. Dan beliau juga sudah sering menjadi narasumber dan fasilitator di berbagai kegiatan seminar dan pelatihan nasional, dan seorang peneliti yang sudah menuliskan banyak artikel dalam jurnal-jurnal yang diterbitkan. Dan beliau juga adalah seorang penulis buku dengan Aku Gizi Seimbang Ibu Hamil melalui menu bergizi dan lezat, gastronomi 100 plus inovasi tempe, menu bergizi menggunakan pangan lokal untuk ibu hamil, dan healthy cooking with oats recipe from Southeast Asia volume 3 dan volume 2, serta mitos dan fakta sarapan. Siapakah beliau? Kita undang, saya akan mengundang beliau adalah, beliau adalah Bapak Khairul Anwar, SGZ MSI. Dan saat ini saya tahu, halo selamat malam Pak Khairul. Ya, saat ini Pak Khairul sedang bersama dengan anaknya yang tercinta. Iya. Iya. Boleh kenalan dulu ke teman-teman pemirsa semuanya, Pak. Kira-kira anaknya ini sudah usia berapa ya? Oh ya, selamat malam teman-teman semua. Ini Mas Jopran, 3 tahun sekarang, Bu. Oh, 3 tahun ya, baru 1 ya Pak ya. Ya. Iya, iya, ini udah sering diantar jemput ya, dan kebetulan hari ini cuaca lagi buruk ya. Mudah-mudahan acara kita akan lancar. Ngomong-ngomong, sudah makan malam belum, Pak? Masih menunggu ini. Oh, jadi ini lagi mati lampu ya? Padam ya? Iya, kebetulan udah di rumah, cuman memang posisinya Oh, belum pulang semua. oh iya iya. Baiklah Pak, ini begini ya, Bapak kan merupakan sosok ayah juga yang salah satunya juga merupakan selain pejuang nafkah di keluarga, juga merupakan pelindung, imam, teladan, dan pelindung itu dalam keluarga itu juga merupakan boleh dikatakan sebagai pemimpin ya bagi istri dan anak-anak di dalam keluarga. Tentunya dalam hal membina sebuah keluarga, kita tidak terlepas peran kita baik ayah maupun ibu yang berperan terhadap tumbuh kembang anak kita. Apakah suara saya terdengar, Pak? Ya, jelas-jelas, Bu. Jelas ya. Nah, begini, kalau ibu kan tugasnya kita tahu ya, harus melahirkan, harus merawat, mengurus rumah tangga, bahkan kadang-kadang juga harus ikut mencari nafkah. Nah, kalau ayah sendiri itu kan lebih banyak identik dengan dia yang mencari nafkah, menjadi pemimpin dalam iman dalam keluarga seperti yang saya sebutkan tadi. Tapi ya, kalau boleh tahu nih rahasianya ayah gitu ya. Rahasia hati ayah, apakah setiap ayah itu pasti Pak mencintai semua anaknya? Ya, Semuanya. terima kasih Bu Teni ya. Pertama, Bu, sebelum kita laki-laki ya menjadi ayah itu Mm-mm. pasti ya yang namanya proses di mana kita dibilang namanya suami gitu ya. Mm-mm. Nah, sebelum menjadi suami itu ada yang namanya calon suami lah, atau pacar dan sejenisnya. Iya, iya. Dalam proses itu, kalau tadi apakah ditanya ayah itu apa namanya
semacam sayang sama anak itu Iya, harusnya ya, karena memang secara proses itu bukan hal yang bisa dikatakan langsung tiba-tiba jadi ayah ya Bu ya, tapi ada banyak proses yang akhirnya terjadi. Iya, sini sini. Mohon iya, maaf. ikut aja. Nggak apa-apa, ikut aja. Akhirnya bahwa kalau misalkan seorang ayah itu punya suatu mungkin perenungan bahwa bagaimana sebuah rumah tangga itu dibangun ya, harusnya nggak cuma ke anak, semua keluarga yang saat ini menjadi bagian itu pasti dicintai. Gini ya, karena kan kita kalau melihat sosok ayah itu kadang ada terlihat, kalau ibu itu kan lebih lembut ya, identiknya mereka lebih bisa mencurahkan perasaan kasih sayangnya, sementara ayah itu kan lebih tertutup gitu ya, agak terlihat rigid, kaku, kadang-kadang malah kadang-kadang bicaranya mungkin intonasi dan kata-katanya bisa jadi lebih kasar dari perempuan gitu ya. Nah, tapi itu bukan berarti ayah itu tidak mencintai anak dan keluarga ya Pak ya. Nah, lalu Ya, apakah ada faktor-faktor yang mempengaruhi, misalnya ayah itu bisa menunjukkan kasih sayangnya karena apa, dan bisa mereka itu menyembunyikan kasih sayangnya, tidak ingin terlihat itu karena apa itu Pak ya rahasianya? Kenapa begitu ya? Kenapa kalau perempuan itu lebih gampang gitu menyalurkan eh, rasa sayangnya baik kepada anak maupun kepada suami, tapi malah sebaliknya kalau suami atau ayah itu agak agak kurang gitu. ya. Jadi mungkin sebagai gambaran itu begini, Bu. Pertama bahwa seorang ayah itu saya yakin dia punya rasa kasih sayang kepada anak dan keluarga itu pasti. Karena kalau misalkan nanti kalian ya Mas. Iya, nanti sekalian ya. Nah, cuman memang posisinya di sini adalah ketika kita apa namanya, mengapa kok ada ayah yang seperti itu atau ada suami yang seperti itu. Pertama kita harus garis bawahi bahwa kondisi setiap keluarga ini sangat variatif ya Bu ya. Ada kalanya Oh, memang posisinya full totally itu apa namanya, beban itu secara nafkah dan lain-lain ada di seorang ayah. Tetapi di satu sisi ada juga mungkin kalau zaman-zaman sekarang kan dua-duanya juga ikut ini ya, mm, saling mm, kolaborasi kaitannya dengan hal iya, tersebut. Nah, iya, sisi lain itu juga sama kaitannya dengan bagaimana kita membagi, mungkin bahasanya begini, kalau di dalam suatu rumah tangga itu nggak bisa kita membebankan ke salah satu saja, terus apalagi kalau ada something kita blaming, itu nggak bisa. Artinya bahwa kolaborasi itu menjadi satunya. Mungkin kalau kita punya pacar atau apa kan sifatnya mungkin bahasanya cinta, aku cinta gini gini gitu. Tapi kalau kita sudah masuk ke rumah tangga itu complicated ya, lebih complicated yang akhirnya iya. rasa hormat kepada pasangan dan anggota keluarga lain itu adalah hal yang utama. Sehingga memang kalau ditanya kenapa kok kayak semacam ayah itu sering tidak menampakkan gitu ya rasa kasihnya, itu lebih ke karena ada kemungkinan di sela-sela kesibukan yang mungkin luar biasa sekali, perlu titik di mana ada yang namanya self reward untuk dirinya gitu ya. Jadi seperti itu Mbak. Oh, Sehingga akhirnya bahwa ya setiap keluarga tergantung dari kesepakatan atau komitmen masing-masing gitu ya. Kalau memang yang satu sudah komit untuk membantu kaitannya dengan hal-hal pekerjaan rumah dan lain-lain, itu ya akhirnya menjadi komit. Dan sekali lagi setiap keluarga itu punya kondisi masing-masing. Yang jelas iya, kita tidak boleh menyalahkan ini yang paling benar gitu ya. Karena setiap mm, parenting punya pola masing-masing, yang artinya kita punya batasan mana yang sesuai mana yang tidak. Nah itu yang jadi poin. Tapi tidak akhirnya menyalahkan, oh kamu salah, kamu ini itu enggak. iya. Gitu sih Bu. Jadi Masing-masing punya keunikan diversitinya ya. Mm, betul. iya. Jadi Nah gimana Pak tadi? kalau kayak saya sendiri itu bisa dikatakan saya sangat terbantu dengan bagaimana jadi misalkan kalau kita berbicara tentang pekerjaan sehari-hari ya, itu kita melihat yang lebih kerjaan itu lagi hektik, kita
benar-benar saling mensupport. Jadi harus tahu lah mungkin bahasanya, harus care. Mungkin itu sih Bu Yeni. Iya, ya. Jadi berarti bukan karena ayah itu Saudara lebih jelas ya banyak Bu ya? kepikiran ekonomi ya, beban kerja sehingga jadi ini ya, eh, jadi lebih nggak fokus ke pencurahan perasaan gitu ya. Ah, hai. Ini sepertinya ada free sebentar. Nah, anaknya udah sempat makan malam tadi, Pak? Udah. Sudah. Kebetulan Udah ya. ini Oke, jadi ya, sekolah, Mbak, jadi di sekalian di sekolah. oh, aman. Berarti udah sampai di rumah udah semuanya udah beres lah ya. Mm. Lalu kalau gitu Pak, ini anaknya cowok atau cewek? Laki-laki. Laki-laki ya. Biasanya ada quote yang mengatakan kalau perempuan itu adalah cinta pertamanya ayah gitu. Jadi sebenarnya ayah sebagai ayah itu dia lebih senangnya, lebih sayangnya ke anak perempuan atau anak laki-laki ya. Kalau Karena saya saya lihat pribadi, lebih banyak anak perempuan yang lebih banyak bermanja juga kepada ayahnya daripada anak laki-laki gitu. iya Bu, kalau kebetulan kalau di sini anak saya sih sama ya, karena kebetulan di rumah itu kan memang lebih banyak laki-laki. Jadi masalah mana laki-laki perempuan kalau menurut saya sama saja, memang tergantung Sama ya. bagaimana kita ini akhirnya punya waktu untuk mereka sih. Itu sih poinnya ya. Karena kadang-kadang mungkin Berarti. sebenarnya kita punya waktu tapi apa namanya nggak terhandle gitu ya, kalau sedang mengerjakan yang lain. Atau kita sebenarnya waktunya sedikit tapi karena menyempatkan jadi bisa bareng sama dia. Jadi lebih ke sana sih. Oh, Memang istilah iya seperti ya. itu, cuman karena saya juga punya anak perempuan, saya juga nggak tahu ya Bu. Nggak tahu ya, nanti ya kita bandingkan ya Pak ya. Tapi seharusnya sih sama ya, kita itu hatinya itu penuh utuh, sama, tidak pilih kasih, tidak berat sebelah ya. Lalu kalau itu untuk anak, kalau dibandingkan anak dengan istri, lebih sayang mana Pak? Kami ini ya Mbak, karena prinsipnya begini, yang namanya family itu semuanya sama, jadi nggak ada banding-bandingkan, di mana artinya bahwa dua-duanya sama dengan porsi yang memang tergantung gitu ya. Bisa dikatakan begini, kalau saat ini kami berdua memang lagi fokus bagaimana kita apa ya bahasanya ya, mengenalkan anak ya, misalkan pada sopan santun, ilmu dan seterusnya, Karakter ya, sehingga karakter. ya, karakter kepada anak, oh ya, Hmm. sehingga akhirnya kita secara tidak langsung belajar bagaimana kita keseharian itu menjaga karakter yang positif, karena kadang-kadang Iya, kita nggak sengaja bahwa apa yang kita lakukan itulah yang ditiru oleh mereka, iya, sehingga apa namanya ya, mereka harus ini ya, orang tua itu harus benar-benar care. Nah itulah yang menjadi nanti sosok kita panutan ya, untuk sadar pada kesehariannya gitu ya. betul, betul. Jadi nggak bisa Berarti misalkan mereminder anak, kamu nggak boleh ini, nggak boleh gitu, tapi kita nggak ngasih contoh, itu nggak bisa. Jadi iya, kita harus iya, ngasih contoh. iya, iya, Contoh karena itulah anak yang belajar dari apa yang dia lihat ya. Hmm. betul. Berarti misalnya eh, Pak Khairul mau anaknya itu kalau makan di meja dengan sopan gitu, berarti ya kita harus memerankan itu juga Betul. sehari-harinya gitu. Jadi kita nggak bisa suka-suka mengambil piring dan makanan kita makan di sofa sambil nonton televisi, kakinya diangkat, itu nggak bisa lagi. Kita harus menjadi contoh bagi mereka ya. Jadi mungkin ini Ya, ya. contoh Lalu sederhana kalau begitu, misalkan uh, ini, contoh sederhana misalkan kalau ya. kita sedang ada misalkan sesuatu yang membuat dia nggak enak, ya kita minta Mm. maaf ke anak gitu kan. Terus Iya, kalau iya, dia membantu, kita terima kasih, karena ternyata iya, 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 ketika iya. kita bilang seperti itu mereka melakukan, si anak ini melakukan. Jadi Hmm, contoh misalkan mm, kayak tadi gitu ya, ketika mm, saya bantu dia kan, kebetulan dia tadi ada ke toilet gitu kan, terus setelah dari toilet mm. dia bilang terima kasih papa.
Oh iya, tanpa kita. jadi efektif ya tanpa kita harus mengajarkan dia. Yo, kalau setiap kali dibantu orang, kita harus ngomong terima kasih gitu ya. Itu kan hanya verbal. Tapi kalau kita contohkan, kita setiap hari dalam keseharian itu melakukan hal yang sama, anak melihat dan mereka akan meniru ya, meniru itu. Jadi itu lebih efektif ya parentingnya Pak ya. Wah, luar biasa. Terima kasih sekali sharingnya Pak Khairul. Lalu Pak, menurut Bapak tuh sebagai peran ayah dan ibu, nah seberapa besar peran dan pentingnya peran ayah dalam tumbuh kembang anak dibandingkan dengan ibu? Apakah porsinya itu juga sama atau memang lebih penting ibu atau ayah? Kalau dari sudut pandang saya nggak ada yang lebih baik atau lebih jelek gitu ya Bu ya. Dua-duanya sifatnya Penting. kolaboratif. Jadi Ya. dua-duanya penting. Kepentingannya memang beda ini ya. Artinya ada titik di mana ibu itu lebih prioritas, ada titik di mana itu lebih prioritas. Contoh misalkan ketika ada Kalau begitu kondisi dengan prioritasnya di mana menyusui, Pak? Kalau ayah dan ibu? Oh iya 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 benar. ayah menyusui karena nggak bisa. Iya iya. Tetapi Itu peran yang tak bisa ayah bisa, digantikan ayah ya. Ya. betul. Tetapi ayah bisa mensupport melalui misalkan menyediakan makanan untuk menyusui dan seterusnya. Jadi, itu Oh di ya hal-hal ya. yang kecil sih, tapi Secara tidak itu langsung sebenarnya mensupport tentang ASI juga ya. Secara tidak langsung itu, tapi sama itu untuk proses menyusui juga sebenarnya. Tapi contoh saja perannya sih. beda dari sana ya. Ah, ya, jadi ibunya dibelikan susu almond seperti itu ya, mungkin supaya dimasakkan apa tuh makanan apa tuh Pak yang untuk supaya ASINya itu lebih lancar dan lebih banyak. Prinsipnya kan begini Bu, kalau mulai mendukung itu ya artinya dan jumlahnya Orang sejak kapan ini Pak berarti seorang ayah itu harus terlibat gitu dalam tumbuh kembang anak? Mungkin sejak eh, sebelum menikah atau setelah hamil? Yang penting. sejak memutuskan menikah, bahkan sebelum menikah Bu. Jadi misalkan nih siapa namanya dua orang gitu ya komit untuk melakukan pernikahan, Ya, maka harus ya. prepare itu dengan baik. Zat gizi atau Yang apa perlu namanya di asupan prepare gizi kira-kira? dari calon Heeh. pengantin itu harus bagus. Oh, Jadi an- belum apa persiapan kalau masih di hmm. posisi apa namanya di titik itulah kita mau. Kira berapa bulan nih Pak sebelum pernikahan harus di ini Ini saya masuk lagi Bu. Suara saya udah masuk lagi. 1 tahun? Oh, gimana? Suara saya udah masuk. Sudah Pak. Ya sudah. Oke, Sudah. sudah kedengaran. Ya, jadi Mm-mm. begini, kita selama kita sudah komit misalkan, kita udah Mm-mm. janji, oh ya, aku mau nikah gitu kan. Nah, sejak itulah Mm-mm. kita bisa startnya. Oh, Jadi hitungannya ah, berapa bulan, ah, tahun ah, itu memang ah. variatif. Siapin. Mm-mm. Ada minimalnya nggak? Minimal berapa bulan lebih bagus gitu? Nggak ya? Kalau ditanya bulannya itu jawabannya kurang lebih begini Bu. Mm-mm. Masalah di setiap Oh.
Sepertinya kita tunggu sebentar ya, ada masalah jaringan karena di Jakarta sekarang lagi hujan dan banjir. Jadi ini tadi sudah diinfokan oleh Pak Khairul. Ya, mungkin jaringan beliau itu jadi ada gangguan. Ya, kita tunggu sebentar. Kita akan undang kembali. Ya, jadi ini kita ingin tahu juga ya, misalnya kita ingin melanjutkan hubungan ke jenjang pernikahan, ternyata peran sebagai ayah dan ibu itu sudah dimulai sejak mereka itu berkomitmen. Jadi bukan sejak mereka itu menikah atau hamil, tapi udah harus dipersiapkan jauh hari sebelum itu. Sejak mereka sudah berkomitmen mau menikah, mulai itu dijaga gizinya, asupannya. Halo, iya. Sepertinya Pak Khairul sudah bergabung kembali. Ya, Ya Bu, mohon ada kendala ya, sinyal. ya, nggak Jadi apa-apa Pak. Mungkin ya, lagi jaringannya. kita sudah komit karena memang Ya, posisinya begini. Di setiap fase itu punya masalah yang beda-beda ya. Jadi ketika ya. fase pernikahan itu kita mastiin bahwa kondisi gizi dari seorang pengantin itu memang bagus. Kenapa kok seperti Hmm. itu? Karena itu dalam rangka persiapan kehamilan, Bu. Kalau dari sana kita nggak mulai, itu akan terhambat. Jadi kadang-kadang itu ada seseorang yang hamil terus Hmm. sudah tahu, tapi tahunya itu udah 3 bulan. Yang mana di titik itu Oh, ya sebenarnya betul. Ya. banget sudah sudah ini ya, sudah running ya. Hmm. Nah kalau Hmm. persiapannya bagus maka aman. Tapi kalau ada Hmm. somethingnya, nah itu yang akhirnya bisa Udah berdampak agak pada terlambat hubungan. ya. Nah startnya dari Lalu sana. startnya dari sana. Lalu apakah perlu dikonsultasikan ke ahli gizi sebelum melakukan ini starting untuk menjaga diri dan gizi sejak sebelum menikah itu Pak? Misalnya dikonsultasikan dulu, nanti kekurangannya apa biar bisa diperbaiki gitu. Gitu ya Pak ya? Iya Bu, sekarang itu ada beberapa program di KUA atau keagamaan yang menikahkan itu Bu. Itu ada konsultasi sekalian konsultasi gizi Bu. Jadi artinya nanti Oh. kalau mau memperbanyak program itu akan sangat bagus. Kaitannya kan Sekalian biasanya kalau pemeriksaan kesehatan kah Pak? Misalnya sehingga diketahui bila ada ada, penyakit degeneratif misalnya. ya jadi ada kan ada pemeriksaan kesehatan, ada juga Hmm. ini siraman rohani lah mungkin bahasanya ya. Oh iya ya, Nah itu pembekalan ya, pembekalan. jadi tidak hanya pembekalan tentang tanggung jawab, tapi pembekalan Iya tentang ya. gizi juga. Nah Oh itu iya bisa iya iya. pas Oh awal-awal gitu ya. itu akan lebih bagus. Nah nanti pas ternyata kok kehamilan cepat terjadi, ya, artinya Hmm. sudah bagus. Hmm, 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 hmm. Ya, berarti yang harus memeriksakan diri ini tidak hanya ibu ya Pak, termasuk ayah ya, Dua-duanya bisa, dua-duanya. tetapi nanti Ya. ya tergantung kesepakatan lah. Yang penting jangan sampai ada memaksakan gitu ya. Nanti kalau satunya nggak enak kan Oh malah iya. jadi nggak enak gitu. Iya, tapi dianjurkan mungkin dua-duanya lah ya, karena kan nanti kan anak itu hasil dari keduanya ya. Lalu misalkan aja kalau seorang ayah itu ternyata memiliki penyakit degeneratif seperti ada jantung, hipertensi, diabetes dan sebagainya, apakah itu juga berperan memiliki peran faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang anak nantinya, Pak? Prinsipnya ini sih Bu, kalau itu harus ditanyakan ke dokter spesialis ya. Karena Oh saya gitu sendiri ya. terkait itu. Tetapi yang jelas Mm-mm. bahwa ada beberapa jenis penyakit yang memang sifatnya turun secara genetik. Tetapi apa Hmm. saja, gimana itu harus dikonsultasikan. Iya, Jangan baik-baik. sampai nanti kita menduga tapi salah gitu. Itu yang jadi poin. Oh Jadi iya, iya. teman-teman lain kalau ada kondisi khusus maka sebaiknya konsultasi saja ke dokter atau ahli gizi. Nah nanti silahkan karena pendapat-pendapat yang bisa dikatakan dari ahlinya itulah yang nanti akan bisa dipertanggungjawabkan. Contoh Iya, karena sederhana misalnya melalui hasil pemeriksaan yang lebih akurat ya, seperti itu ya. betul Bu. Jadi ada tanggung jawabnya. Jadi misalkan nih Ya. kalau kita ingin mengetahui kondisi dari seseorang itu kan harus ada pemeriksaan dan hasilnya. Mm-mm. Mm-mm. Nah, hasil itu kan tertulis. Itu
itulah yang jadi bentuk, jadi suatu pertanggungjawaban. Jangan sampai nanti Iya. kita ngomong tapi nggak ada buktinya, itu yang nggak Hanya boleh. mendiagnosa secara ini kasat mata ya. Iya. Makanya di sini pun ya kalau ditanya seperti itu, kalau berdasarkan beberapa penelitian ada resiko, tetapi bukan berarti ya langsung menurun gitu ya, harus benar-benar dicek Mm-mm. dulu. Mungkin nanti tergantung kembali ke pola hidup anaknya, bagaimana asupan gizi dan nutrisi anak sejak dia lahir juga ya. Heeh. Lalu untuk pola hidup seorang ayah sendiri, misalnya dia yang sudah memutuskan mau menikah, apakah tetapi dia masih tetap sering merokok, minum minuman keras, seperti hal-hal yang pola hidup seperti itu apa perlu diperbaiki dulu Pak sebelum menikah gitu, demi tumbuh kembang anak yang baik gitu. Biasanya ini sih Bu, kalau orang komit nikah itu Heeh. kadang-kadang ada penghentian. Kalau kamu mau nikah, kamu berhenti rokok atau kamu berhenti. Kadang-kadang harus kayak gitu. Jadi memang pertama monggo silakan, itu jadi kesepakatan antar dua belah pihak ya. Tetapi yang jelas Oh begini iya. Bu, Kalau dianjurkannya seperti apa? ritual yang positif itu memang kita tidak ada kebiasaan merokok terutama di rumah untuk perkembangan janin dan perkembangan balita. Karena kalau ada orang yang hamil itu nggak boleh kita merokok di dekatnya. Karena nanti Iya, dia iya, jadi perokok pasif. iya, iya. Perokok pasif kan lebih bahaya dibanding Mm-mm. perokok aktif. Benar-benar. Nah, Bahkan saya baca berita ada bayi tuh Pak yang meninggal karena papanya merokok gitu. Dia terkena asap rokoknya dan dia itu jadi sesak, akhirnya meninggal gitu. Bisa ya sampai meninggal gitu. kalau itu masih belum tahu ya, karena harus dicek dulu ngerokoknya gimana, gimana intensitasnya Hmm. gitu. Hmm. Yang jadi poin kan itu ada paparan terhadap asapnya. Tapi yang jelas ketika kebiasaan negatif itu masih ada pada saat kondisi itu harus diminimalkan dalam bentuk apapun ya. Jadi kalau Ya. misalkan memang itu ada kebiasaan, maka disepakatin gitu. Jangan sampai nanti malah jadi berantem dan seterusnya akhirnya panjang gitu kan, lebih nggak enak ya. Jadi sebagai bentuk komit menjalin rumah tangga ya dari awal disepakati. Banyak kok Ngomong pahit-pahit dulu ya dari awal ya. ya. Dan Ya. banyak yang berubah kok. Jadi banyak sekali ayah-ayah Ah. yang dulu itu memang ada kebiasaan seperti itu, tapi setelah menikah dia berubah, itu juga. Itulah kasih sayang ayah salah satunya mungkin ya Pak ya yang dia wujudkan sebagai komitmen dia sebagai ayah untuk keluarga dan anak-anaknya ya. Jadi sebagai kontribusi dan caranya bagaimana dia melakukan yang terbaik bagi tumbuh kembang anaknya mungkin melalui perubahan itu sendiri ya. Nah, kita bisa lihat itu mungkin bagian dari ASI. ASI, asah, asuh. Kan ada tiga tuh. Nah, kalau dalam istilahnya ASI berarti pemenuhan kasih sayang, bagaimana ia mencurahkan kasih sayang dan perasaannya. Dalam hal asa mungkin dalam hal kita menunjang bagaimana potensi anak itu bisa distimulasi dengan baik dan berprestasi nantinya untuk anak itu sendiri, dan dalam hal asuh itu dalam hal pengasuhan ya mungkin pemenuhan sandang pangan dan papan serta kebutuhan gizi dan nutrisi anak dan keluarganya. Lalu Pak, kalau kita bicara soal tumbuh kembang anak, terutama yang di bidang asuh ini di bidang asupan gizi dan nutrisi anak. Kita kan biasanya tahu kalau di dapur itu sudah identik tuh dengan wanita, dengan perempuan, dengan ibu yang akan memasak di dapur, mengolah makanan. Kesehariannya seperti itu. Lalu nih, bagaimana idealnya seorang ayah itu memiliki peran supaya dia juga bisa mengatur asupan gizi dan nutrisi bagi anak dan keluarganya. Kira-kira kalau ada contoh misalnya yang seperti tadi atau bagaimana ya seorang ayah itu terutama contohnya nyatanya seperti Pak Khairul sendiri lah yang mungkin lebih pakar dan lebih paham tentang nutrisi dan gizi, tak pastinya akan memiliki peran lebih banyak ya untuk dalam bidang asuh ini terhadap anak-anaknya. Biasanya Bapak lakukan itu seperti apa, Pak? Ya, pertama begini Bu, yang bertanggung jawab terhadap ketersediaan makanan di rumah itu tidak hanya beban dari seorang ibu, itu yang ibu nggak akan bisa menyediakan kalau nggak ada uang.
Iya, iya, iya. Jadi itu sebenarnya terkait juga, betul-betul ya. Lalu, Dan itu juga setiap keluarga itu tinggalnya bisa mandiri, artinya jadi keluarga kecil hanya suami, istri, anak, bisa juga bareng sama keluarga besar. Yang iya, mana iya. keluarga keluarga lain ini juga memiliki peran untuk membantu menyediakan juga, gitu ya, jikalau memang diperlukan. Artinya di sini bahwa penyediaan makanan di dalam rumah tangga itu tidak hanya menjadi beban, dan Satu orang posisinya ibu sekarang ya. kita dianjurkan kan untuk ini ya, dianjurkan untuk mengkonsumsi yang beragam, bergizi dan Mm. seimbang, yang mana itu tidak ada syarat harus dengan ibu, harus oleh ibu, itu nggak ada syarat. Yang menjadi syarat adalah ada makanan yang tersedia, enak untuk dikonsumsi, dan ketika kita makan family meal atau itu, kita makan bersama dengan anggota keluarga. Jadi kalau makan itu jangan sendiri-sendiri, karena dengan makan Hmm. entah siapa Hmm. yang menyiapkan. Karena sekarang sebenarnya dua-duanya nggak menyiapkan juga makanan bisa datang loh, Bu. Iya ya, dari Kan GrabFood orang ya, tua. dari GoFood. Iya, iya nih, benar sekali ya. Nah, setelah Hmm. kita ada membiasakan untuk makan bersama. Karena di dalam pesan gizi seimbang, salah satu pesan untuk anak usia 3 sampai 5 tahun itu adalah makan 3 kali sehari bersama keluarga. Oh gitu Nah, dari ya. sana Bersama keluarganya ini mungkin saya asumsikan ya, ini mana tahu benar atau salah mungkin diklarifikasi oleh Pak Khairul nantinya. Mungkin saya merasakan kalau kebersamaan itu penting di dalam menjalin adanya kedekatan, attachment dan juga sebuah rasa aman dan rasa percaya dan ini ya rasa kekeluargaan yang dibangun oleh keluarga kepada anak dan ini mungkin tumbuh dan kembang. Kalau tumbuh kan yang kita perhatikan fisik ya, tapi kalau yang kembangnya itu mungkin lebih ke apa ya pertumbuhan struktur ya, juga termasuk psikologis dan mental anak yang lebih kompleks ya. Sehingga mungkin yang dikatakan Pak Khairul ini ternyata benar sekali ya. Saya baru sadar hari ini. Ternyata makan itu tidak hanya disediakan makanannya di meja makan, ataupun disuapi anaknya makan, tetapi sebaik-baiknya itu lebih baik lagi kalau bisa makan bersama ya Pak ya. Dalam hal ini sangat menunjang tumbuh kembang anak. Luar biasa ya, Pak ini. karena Dan kalau saya sudah sepakat. usia ini ya, kalau udah usia di atas anak-anak itu Hmm. ada banyak riset menunjukkan pada usia remaja itu anak sudah Hmm. berkurang kesempatan untuk makan bareng keluarga. Karena Hmm. biasanya makannya itu nongkrong sama temen, ngopi, Iya, iya, ya itu. iya. Kalau di usia anak itu sekalian kita menanamkan karakter. Jadi mulai Hmm. dari kan, kalau kita ngasih contoh, nanti habis makan jangan ya. Nah, kita itu nggak cuma ngomong, Bu, tapi Hmm. kita melakukan. Nanti anak akan tahu dan dia akan niru. Itu yang jadi hebatnya. Iya, iya, iya. Jadi di sana ya bisa diperankan itu bukan hanya oleh ibu tetapi juga ayah ya. Jadi ayah juga ikut mengambil alih, misalnya mengajak anaknya untuk mencuci tangan bersama, bahkan mencuci piring habis makan ataupun menggosok gigi bersama ya setelah selesai makan. Jadi pengembangan tumbuh kembang anak itu benar-benar bisa dilakukan sebenarnya dalam hal keseharian sehari-hari ya. Karena kalau enggak kita bingung nih rasanya, oh tumbuh kembang wah itu begitu luar biasa, itu hanya bisa terjadi kalau kita support dan kita stimulasi apa dan apa seperti itu ya. Ternyata seperti itu ya Pak. Berarti kalau kita bicara soal makan bersama itu menyinggung tentang kedekatan seorang ayah dong dengan anaknya gitu ya, bahkan dengan ibunya ya. Lalu kalau menurut Bapak sendiri, seberapa penting ya kedekatan ayah itu dengan anak? Kalau kita tahu ibu dengan anak, oke lah, sudah sepertinya udah digeneralisasi itu sangat penting. Tapi bagaimana kedekatan ayah dengan anak? Berseberapa penting menurut Bapak? Prinsipnya begini, Bu, kedekatan ayah, kedekatan anak sama orang tua itu dua-duanya sangat penting. Tidak hanya ke ibu saja, tapi ke ayah. Tetapi memang kenapa kok ke ibu ya? Karena memang ibu kan mulai dari kecil itu kan ada menyusu dan lain-lain. Hmm. Jadi dua-duanya penting. Yang menjadi poin di sini adalah karena
ayah dan ibu itu dua-duanya menjadi role model. Itu yang menjadi poin. Jadi ketika ada anak yang kurang dekat dengan gimana-gimana ya, karena alasan misalkan keluarga sedang jauh Atau atau sedang ayahnya, misalnya ayahnya bekerja di luar kota, atau ada ayahnya itu pulang saat ini malam. ya, saat ini sudah banyak alat yang bisa membantu. Misalkan kita video call seterusnya. Nah, nanti pas pulang kita sambil ngobrol sebentar. Itu jadi hal-hal yang bisa kita lakukan, Bu. Karena memang banyak dikatakan apa namanya alat-alat komunikasi yang saat ini bisa membantu. Berarti benar-benar tidak akan ada yang bisa memisahkan lah ya, istilahnya. Ya, Iya. saya tadi ya komit dari masing-masing ya. Karena memang kalau sudah punya misalkan anak balita itu kan kita harus komit menyediakan waktu ya. Waktunya Iya, berapa iya. lama ya kita. Ya, kita itu berarti menyisihkan waktu ya Pak ya, bukan menyisakan waktu kita ya. Iya, iya. Benar sekali. Menyediakan ya. Bukan menyisakan karena untuk anak bukan waktu Iya, sisa. iya. Lalu itu kita harus menyisihkannya. Nah, berarti dengan demikian, apakah ada faktor penting dari kedekatan ini terhadap tumbuh kembang anak itu nantinya, Pak? Kira-kira di mana nanti pengaruhnya? Untuk kalau anak yang dekat dengan ayahnya. Ada, Bu. Jadi biasanya kan anak itu mempelajari lingkungan sekitar. Mm-mm. Nah, lingkungan sekitar ini salah satunya ayah. Itu ayah kan banyak hal-hal yang bisa dikatakan menjadi pusat pembelajaran. Jadi kalau anak itu dekat dengan ayah, itu ada pengayaan kaitannya dengan lingkup yang dipelajari. Sehingga memang kekayaan perkembangan itu lebih bagus. Nah, mungkin sekali lagi itu berpengaruh ya. Jadi kalau misalkan ada lingkungan yang nggak kondusif, artinya kok Iya, lingkungannya misalkan ya ada beberapa lingkungan yang memang bisa dikatakan sekarang itu bahasanya toksik gitu ya, ngomongnya iya, negatif, iya, kasar. iya. Kita bisa hindari gitu, Bu. Kita bisa batasi, jangan ikut. Nah, itu salah satu peran yang ayah bisa lakukan. Jadi ayah bisa memberi batasan mana yang bisa dilakukan, mana yang enggak gitu. Juga bisa memberi contoh. Itu Banyak ya. yang bisa dilakukan. Bagaimana halnya kalau misalnya ayahnya sendiri yang toksik, Pak? Misalnya kalau dia itu ngomongnya itu kasar ya, bisa ngomong yang macam-macam, ataupun bahkan bisa membentak anak ya, membentak ibu malahan misalnya, ataupun memukul ibu di depan anaknya, itu bagaimana, Pak? Ya, itu berarti ya ini ya sih ya harus sama-sama introspeksi ya, Bu ya. Karena memang begini, kalau kita runtut lagi dari awal itu orang nikah kan nggak tiba-tiba nikah gitu kan, nggak gitu kan, Bu. Ada komitmen di awal yang akhirnya kedua pihak itu sepakat dan menjalin hubungan. Nah, memang dalam perjalanannya kan yang namanya rumah tangga itu ada ya naik turun ya mungkin, Cobaan dan ujian. sehingga memang akhirnya ya harus punya caring yang bagus. Nah, kalau sudah seperti itu ya saya sendiri di posisi yang bisa dikatakan kita sama-sama belajar gitu. Karena nggak ada yang sempurna ya. Ayah nggak sempurna, ibu nggak sempurna. Tapi ketidaksempurnaan bukan untuk disalahkan, tapi harus dicari gimana kita bisa melengkapi. Mungkin bahasa. Jadi kalau kaitannya dengan hal tadi, mungkin nanti bisa ada pakarnya yang ngomong kali ya, Bu ya. Saya juga nggak tahu Nah, dari di tengah kan. pengalamannya aja gitu loh, apakah berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak nantinya gitu, Pak? Kalau berpengaruh ya, kami sih nggak pernah melakukan hal-hal seperti itu ya. Kalau misalkan ada apa-apa kami nggak pernah. Sehingga memang kami sangat menghindari yang tadi disebutkan. Sampai sekarang nggak pernah. Makanya Bahkan anak mungkin sekarang boleh membuat komitmen ya Pak ya, misalnya ada hal-hal yang misalnya tidak ada kesepakatan di antara kita atau ada hal-hal yang mungkin berbeda, mungkin kita itu bisa bicara baik-baik atau bicaranya itu membahasnya itu tidak di depan anak, mungkin seperti itu ya Pak ya. ya, ya saling kontrol diri sih. Jadi orang tua itu nggak selalu kita menggurui ya, tetapi jadi orang tua itu sebenarnya tempat belajar. Itu yang jadi. Karena dari anak juga kita banyak belajar sih. Kalau begitu berarti tidak hanya ibu dong Pak yang butuh ikut parenting sebenarnya, tapi ayah juga sebenarnya paling penting ya, apalagi karena ayah itu kan tidak seharian gitu, tidak kesehariannya itu lebih memiliki banyak waktu bersama anak-anaknya ya kan, sehingga mungkin pembekalan itu kira-kira menurut Bapak apakah untuk masa
sekarang ini di pendidikan, di sekolah maupun di sosial di Indonesia, apakah itu udah cukup pembekalan parenting untuk ayah? Karena saya lihat ya, berapa persen yang ikut itu ya 90%-nya ibu gitu. 10%-nya baru ayah. Karena memang terkendala begini ya. Kemarin kami juga sempat diskusi ya. Dukungan ayah itu jelas sangat penting. Tetapi apakah ayah itu selalu standby punya waktu, itu yang jadi karena ayah punya kewajiban cari nafkah ya, sehingga seringkali secara waktu itu terbatas. Makanya memang akhirnya ketika dari ayah ibu itu punya suatu mungkin bahasanya kooperatif ya, kapan gimana ayah itu sama anak, gimana ibu itu sama anak, itu bisa dibagi. Nah kalau untuk pelatihan kadang-kadang itu waktunya sering nabrak Bu, jadi nabrak sama kerjaan. Ada ide solusinya nggak Pak yang bisa disampaikan kira-kira mau gimana gitu baru bapak-bapak itu punya waktu ataupun bisa tanpa waktu yang diluangkan seperti itu masih mampu mengikuti pembekalan parenting itu. Biasanya paling mungkin sih via ini ya, semacam sosial media ya Bu ya, yang akhirnya dia secara bebas bisa mengakses informasi. Kalau harus mengumpulkan itu memang sangat terkendala. Kalau ada orang kepala keluarga nggak kerja itu bebannya berat Bu. Jadi ya? memang benar sih. akhirnya Saya mungkin ngambil dapat info itu akan lebih membantu. Gitu ya. Oke sih. Mungkin sedikit memberi ide juga ini bagaimana kalau misalnya setelah ibu-ibu yang ikut parentingnya nanti pulang ke rumah juga boleh cerita-cerita ke ayahnya gitu mungkin. Ya, itu mungkin salah satu juga ya solusinya. Atau mungkin Mungkin bawa something media yang bisa dibawa. Misalkan ada gambar atau iya ya. sesuatu yang Karena nggak perlu mereka cerita, tapi iya baca ya. baca sendiri. Iya ya, karena cowok itu lebih ini ya berpikirnya itu lebih neokorteks ya daripada kalau cewek itu ya kalau melalui cerita itu bisa masuk fokus, tapi kalau eh, cowok itu katanya manusia visual ya, jadi dia lebih cocok dengan melihat info-info melalui flyers ya, iya ya, atau media. Ya, terima kasih Pak, masukannya akan dipertimbangkan nantinya supaya bisa Ya memang mendukung. challengingnya ini memang menarik Bu ya. Pertama begini, keputusan yang diambil seorang ibu itu terkadang nggak bisa sendiri. Ibu itu kadang-kadang Iya. nanya sama suami kan, Pak ini gimana, anaknya gini 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 gitu kan. Nah keputusan suami itu mempengaruhi final decision biasanya, yang akhirnya itu bagus apa tidaknya kan tergantung bagaimana keputusan diambil kan gitu kan. Sehingga memang apakah peran ayah itu penting, sangat penting. Di bagian mana pentingnya? Di semua bagian itu penting. Tapi gimana cara penerapannya sesuai kondisi keluarga masing-masing. Itu yang jadi concern. Karena memang kita nggak boleh banding-bandingkan ya. Nanti kata Farel jadi banding-bandingin kan gitu kan. Jadi kita harus ini bisa ya, mungkin di sini ada salah satu ya, kalau ada kegiatan di posyandu bisa lah diajak. Tapi posyandu jarang bapak-bapak kecuali Pak RT sama Pak RW sama Pak Lurah. Iya tuh. Kalau bapak-bapak nemenin bawa istri sama anaknya mungkin nyetir bawa ke posyandu itu mungkin. Tapi kalau turun sampai dengerin apa-apa itu mungkin udah nggak sempat gitu ya. Saya masih harus balik ke kantor gitu ya. Jadi memang ini sih Bu. Pertama yang penting itu kalau dari yang kami pernah coba ini kan ya telusuri itu komitmen. Komitmen dari family itu nggak cuma ayah ya. Jadi kalau ayah disuruh komit sendiri, ibunya juga. Jadi komit bersama, sejak mengawali rumah tangga gitu ya. Nah dari sana akhirnya punya tanggung jawab bersama Bu. Ayah punya, ibu punya, sehingga dua-duanya itu pas jalan, itu jalan bersama. Nggak ada yang di depan, nggak ada yang di belakang, berdampingan. Nah ketika nanti persiapan mulai dari hamil, mulai dari punya balita, ada setiap challenging, karena setiap usia itu punya challenging masing-masing ya. Belum lagi kapan anaknya demam, tumbuh gigi ya, mau sakit, terkena virus ya seperti itu. Jadi memang itu jadi salah satu poin yang
kalau menurut saya yang paling penting adalah bagaimana kita saling menghargai antar anggota keluarga, saling peduli. Itu yang jadi Penting ini didengar oleh para ayah-ayah, Pak. Penting ini ucapan Pak Khairul ini didengarkan oleh para ayah-ayah. Kenapa? Karena yang sejauh yang saya lihat ya sampai sekarang ini masih banyak sekali loh Pak Ayah itu yang hanya melemparkan hampir seluruh tanggung jawab untuk membesarkan anaknya itu ke tangan seorang ibu gitu. Jadi itu urusan kamu lah. Anak-anak di sekolah ada masalah apa? Kok kamu nggak ngurus? Kok harus saya lagi? Itu urusan mama tuh. Nah, ataupun misalnya anaknya lagi sakit atau apa, ya kamu yang urus bawa ke dokter gitu ya kan. Sini ini saya kasih uangnya saja. Jadi seakan-akan peran ayah itu jadinya tidak tidak sejalan searah bergandengan seperti yang diceritakan Pak Khairul tadi lagi gitu. Jadinya kalau seakan-akan timbangannya itu berat sebelah gitu. kalau kebetulan sekarang di lingkungan saya itu udah ini Bu, udah bagus. Jadi Oh iya. ada posisi di mana suami ayah itu benar-benar mensupport. Ada titik di mana anak itu dekat banget dengan ayah, terus ayahnya ketika kondisi anak sakit itu ayahnya sangat mensupport. Terus ada kondisi di mana ayah sama ibu itu sama-sama saling mendukung ya terkait dengan masalah kerjaan di rumah Iya. itu saling support. Kebetulan di lingkungan kami itu banyak yang sudah seperti itu. Jadi memang artinya mungkin Syukurlah, alhamdulillah. ya perlu di ini kali ya. Ada Mungkin perlu ini ya, kolaborasi dan seterusnya untuk selain memberi. kolaborasi atas dasar kesadaran diri sendiri itu Pak, apakah itu tercerahkan oleh sesuatu hal makanya bisa terjadi yang seperti ini? Ya, peran mungkin dari beberapa ini ya, mungkin dari pemerintah dan lain juga punya peran kali ya memberikan edukasi. Oh, mungkin Udah masuk dari ya Bu ya. ya itu. Mungkin dari kita banyak melihat media juga ya, sehingga kita itu bisa lebih memahami juga bagaimana porsi yang seharusnya itu dikembangkan sesuai dengan ini ya, budaya masing-masing keluarga yang mungkin saja bisa berbeda-beda tadi. Tapi alangkah baiknya kalau bisa seideal itu ya. Karena memang kalau di lingkungan saya sendiri, di rumah saya juga ya ayah ya suami saya sendiri itu tanpa diminta gitu ya. Dia juga atas kesadaran dia sendiri gitu mau membantu baik itu di urusan dapur sampai urusan mana itu semua uh, ada perannya gitu. Jadi ya kita merasa sebagai istri ya tentu saja saya merasa sangat terbantu sekali dalam hal ini gitu. Dan itu tentunya akan membuat istri itu merasa memiliki mental health yang lebih nyaman, lebih bagus gitu ya. Tidak merasa dia itu capek sendiri ataupun dia itu merasa jadi marah-marah kok semuanya saya yang kerjain, memangnya saya bibi gitu ya. Jadi kalau begitu Pak berarti ayah itu juga perlu dong menjaga ini mental health-nya mama gitu ya, ibu di rumahnya, ya itu istrinya sendiri di rumah sebagai bentuk perannya ya mungkin sebagai yang mendukung tumbuh kembang anak dan keluarganya ya. Betul Bu, Berarti menjaga mental gimana menurut Pak mental. Khairul ya? Betul, setuju. Memang seperti itu dan itu terkadang diperoleh dengan hal yang sepele sih. Jadi Ya, memang caranya kira-kira gimana Pak? Mungkin boleh diceritakan. ya itu tadi misalkan ada pekerjaan rumah yang sebenarnya itu bisa dikerjakan istri, kita inisiatif aja untuk membantu. Itu kadang-kadang Oke. simpel, sederhana. Tapi yang tadi seperti disampaikan sama Bu Yeni ya, Mm. itu jadinya ini apa ya? Jadi wah ternyata suamiku gini ya, bagus ya gitu Bu. Jadi ada respect, saling respect yang Iya, muncul. Tapi kalau misalkan istrinya udah pontang-panting ngerjain pekerjaan rumah, suaminya hanya diem saja, kadang-kadang muncul loh. iya, iya. Udah tahu aku kok nggak dibantu gitu. Dongkolnya di Jadi dalam hati ya Pak ya. Belum pecah. Iya tuh. ya, jadi memang harus saling bantu Bu, meskipun kecil ya.
Hal kecil itu yang terkadang kita nggak sadari bahwa itulah yang membuat keharmonisan rumah tangga itu muncul. Iya, Jadi setuju, setuju. ya kita nggak perlu misalkan aku harus gini 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 Nggak perlu candlelight dinner gitu ya Pak ya. ada. Jadi hal sederhana yang bisa dikatakan memang diperlukan. Jadi hal sederhana itu kadang-kadang menurut istri itu berharga sih. Kayak tadi yang dibilang itu salah satu hal yang ibu sampaikan itu bagian dari contoh ya, hal kecil tapi merasa mungkin terima kasih itu muncul. Kita Ya, respect. mungkin kita nggak mengucapkannya dengan kata terima kasih, tetapi di dalam hati kita itu sangat bersyukur sekali kita memiliki seorang suami yang bisa membantu peran kita itu seperti itu ya. Padahal kita tahu bersama sebenarnya ya dalam keluarga itu memang peran keduanya, tidak ada peran salah satunya ya. Ya. Baik, terima kasih sekali Pak. Ini sisanya kita 10 menit lagi saja. Tapi sebelumnya itu saya ingin sedikit menanyakan. Nah, ini lebih lebih sedikit ini ya. Kalau tadi katanya ayah itu sangat penting. Dalam semua bidang ayah itu sangat penting. Kita bahkan bisa mensupport bagaimana bidang-bidang pengayaan untuk anak, termasuk kognitifnya, bagaimana dia itu karakternya, kemandirian, keberanian anak itu kebanyakan kita dapat supportnya itu dari ayah dibandingkan ibu ya biasanya. Nah, lalu ibu juga penting gitu. Jadi dua-duanya penting. Lalu ketika ya kita harapkan itu pastinya sebuah keluarga itu dalam satu atap itu semuanya harmonis, rukun, bahagia bersama, bisa sampai hingga ke yang sakinah gitu, sampai ke usia tua gitu. Tapi semua itu kadang-kadang seperti yang kita katakan komitmen itu di awal, tetapi kadang-kadang berjalannya waktu, semua itu kadang-kadang bisa karena cobaan, ujian, ataupun ketahanan yang kurang, kesabaran yang berkurang, itu bisa jadi kita itu terlepas gitu, ya, terlepas kendali, dan akhirnya kita itu memutuskan. Misalnya keluarga itu memutuskan untuk berpisah. Contoh. Nah, ini bila mana Oke, kita tunggu sebentar. Mungkin jaringannya Bapak lagi bermasalah. Sebentar, saya undang kembali. Ini lagi asik ya ngomongin ini, tiba-tiba Pak Khairulnya terlempar. Sabar ya teman-teman. Ini bukan hanya di dalam keluarga saja yang kita bangun itu kita perlu sabar, tetapi kita juga perlu sabar di dalam keseharian kita. Nih, tadi sih sebenarnya saya ingin menanyakan bila mana perpisahan itu ternyata harus terjadi gitu. Jadi anak itu lebih baik memiliki sosok ayah ataukah sosok ibu gitu. Sebentar, ini sepertinya Pak Khairul ini belum bisa masuk ya. Sudah saya undang Pak Khairulnya, tinggal ditekan kalau sudah join kembali ya. Bila ada yang ingin bertanya atau ingin berkomentar, sangat dipersilakan ya. Kita ini interaktif saja. Dan waktu kita memang sisa 10 menit saja. Iya, sinyalnya memang kurang bagus karena di Jakarta lagi hujan, Bu Vina. Terus juga tadi mendapatkan kabar bahwa Jakarta tempat lingkungan sekitar Pak Khairul lagi banjir gitu. Jadi ini sebuah kondisi ya yang mempengaruhi kelancaran acara pada hari ini, tapi tidak apa-apa selama kita bisa menerima, mendengarkan dengan tenang dan sabar, menunggu juga dengan sabar, maka kita akan
lancar sampai hingga akhirnya. Ya, mudah-mudahan. Ini kok tidak bisa ya? Saya tekan go live with Pak Khairul Giji, tapi juga tidak bisa saya ulangi ya. Oh, ini udah bisa. Iya, Ya, halo kembali Bu. lagi. Ya, mohon. Ya, Pak. Jadi begini tadi, ya nggak apa-apa. Masalah itu, masalah sinyal itu bukan masalah yang luar biasa. Tapi pertemuan kita lah yang menjadi luar biasa karena kehadiran Pak Khairul hari ini ya. Lalu Pak, ini tadi saya ingin menanyakan, kalau dua-duanya itu memang perannya itu sangat penting dan ketika misalnya dihadapkan pada keputusan bersama atau pilihan bersama untuk mengakhiri perkawinan itu, misalnya terjadilah perpisahan yang mengharuskan dua-dua pihak itu harus menjalani kehidupannya sendiri-sendiri. Lalu dalam hal peran orang tua terhadap tumbuh kembang anak, sebaiknya anak itu bersama peran ayahkah atau peran ibu, Pak? Menurut Pak Khairul sendiri, yang lebih baik. Ya, terima kasih Bu. Pertama mungkin begini ya, kita berdoa semua agar itu tidak terjadi ya. Karena Iya, kalau di kita ajaran pasti berdoa. hal yang paling benci itu adalah Ini, perceraian. ya, ini kemungkinan terjelek jauh-jauh kan dari kita, tapi ya karena di masyarakat banyak kondisi seperti itu, makanya ini Kalau diperbincangkan. kondisi terjadi, memang akhirnya begini sih Bu ya. Kalau Hmm, dari apa yang kita pernah coba pelajari, hmm, sebabnya itu kan variasi sekali ya. Kadang-kadang muncul dari sosok perempuan, kadang-kadang muncul dari sosok laki-laki. Yang mana ya, akhirnya kita tidak tahu mana yang hmm, menjadi trouble. Nah, sehingga kalau ditanya mana yang paling bagus, yang paling hmm, bagus adalah ketika ada kesepakatan antara dua keluarga dan hmm. dua-duanya memberi intinya musyawarah mana yang memang yang terbaik gitu ya. Karena ada banyak alasan yang kadang-kadang jadi pertimbangan Bu ya. Mulai dari bagaimana nanti akses kepada anak dan seterusnya itu jadi mana yang lebih bagus itu ya kadang juga ibu lebih bagus, kadang ayah lebih bagus ibu ya. Karena memang tergantung ininya sih kondisinya. Meskipun sebaiknya kadang Iya, diminta ke ibunya gitu ya. Kadang sebagian meskipun tidak semuanya. karena kalau anak ikut ke ibu gitu, dia pasti kehilangan sosok ayah. Kalau anaknya ikut ke ayah, dia pasti kehilangan sosok ibu. Lalu dengan perbandingan kehilangan sosok ayah dan kehilangan sosok ibu, mana sih sebenarnya yang masih lebih bagus gitu dibandingkan dari segalanya terhadap eh, mental, tumbuh kembang dan ini pengasuhan anak Kembali lagi dalam ini Bu ke habitual mungkin yang tergantung ada. ke usia anak ya mungkin ya. Pertama usia, yang kedua itu kebiasaan yang ada di lingkungannya. Lingkungan ayah Oh, seperti apa, lingkungan ibu seperti apa. iya iya ya. Karena Mungkin kita perhatikan kembali ke lingkungannya. Kalau lingkungan ayahnya itu tidak sehat, mungkin itu tidak lebih baik ya bila dia itu diberikan kepada diberikan kepada ayah daripada kepada ibunya ya. jadi memang kalau ditanya mana yang lebih bagus, harus dimusyawarahkan Bu. Karena kita tidak di dalam kondisi ada case di mana kita tahu mana yang lebih bagus, mana yang tidak. Jadi memang harus Tapi dimusyawarahkan, dicek dulu. hmm, Tapi Pak, kalau kita berbicara tentang kita berikan hak asuh itu kepada ibu atau kepada anak, seakan-akan anak ini menjadi sebuah komoditi, seakan-akan seperti sebuah barang yang kita berikan ke sana, kita berikan ke sini. Apa tidak lebih baik bila kita menanyakan keinginan dari anak itu sendiri, dia mau ikut siapa gitu Pak? Nah kebetulan secara kapasitas saya juga nggak bisa menjawab ya Bu ya. Yang paling benar itu Hmm, yang mana? Karena ya, mungkin nanti bisa sharing juga sama teman-teman yang di Komisi Perlindungan Anak dan ya. seterusnya. Bisa jadi ada hal-hal lain yang bisa dikatakan menjadi pertimbangan. Tapi kalau saya Hmm. pribadi sampai sekarang saya masih belum tahu yang menjadi pertimbangan utama itu apa. Karena kalau kita belajar terkait apa yang menjadi faktor perkembangan anak itu adalah lingkungan sekitarnya. Sehingga Hmm. ketika lingkungan sekitar itu bagus, maka ikut mensupport. Tapi ketika lingkungan Oke. sekitar tidak,
ya akan susah. Sehingga memang kalau misalkan mana yang paling bagus, apakah ditayangkan ke anak ataukah ditentukan, itu ya sekali lagi mungkin nanti dari teman-teman yang ahli di bidang itu yang bisa membantu menjawab, Bu. Itu yang Baik. Kalau tadi saya hanya menanyakan persepsi pribadi sih sebenarnya Pak ya. Saya takut salah karena kalau dari segi ini biasanya masuk ke ranah keilmuan. Karena pertama saya tidak di posisi itu, saya berharap tidak di posisi itu sehingga saya tidak mau ada persepsi yang seperti itu. Benar. Kalau ada kondisi amit-amit ya Pak ya. Ya, ini ada yang dijawab oleh Bu Mafin Ahliwarga, Ibu Vina, bahwa ya ternyata menurut beliau ya ini juga persepsi ya, mungkin karena pengalaman beliau juga katanya yang lebih bagus ditanyakan ke anak, karena hal itu akan lebih menimbulkan rasa aman dan nyaman bagi anak, gitu ya. Ya, terima kasih Bu Vina. Lalu kita berdoa di sini semuanya, semoga setiap keluarga itu utuh seutuhnya dan dijauh-jauhkan dari yang namanya perpisahan seperti itu, karena bagaimanapun juga yang akan menjadi korban adalah anak itu sendiri. Dan ketika anak menjadi korban, maka nanti dia juga akan kembali menjadi seorang parents ya, orang tua kembali. Jadi sebenarnya kita itu kalau kita sebut diri kita sebagai korban dalam keluarga, mau itu toxic parenting, mau itu bagaimana kita itu korban kekerasan dalam rumah tangga oleh keluarga yang mungkin mengalami trauma, tapi satu hal yang ternyata perlu kita sadari, kita itu adalah korban dari si korban. Jadi yang melakukan itu, walaupun dia itu orang tua kita, bisa jadi besar kemungkinan dia adalah korban juga sebelumnya dari orang tuanya terdahulu, ataupun dari keluarganya yang terdahulu. Sehingga kita adalah korban ya, dari korban itu sendiri. Jadi kita tidak hanya serta-merta korban saja gitu. Oke, baik Pak. Lalu menurut Bapak sendiri ini pertanyaan terakhir ya. Apa harapan Pak Khairul terhadap ayah-ayah yang ada di Indonesia ini? Supaya mereka itu benar-benar bisa ya menjadi seorang ayah yang hebat, yang luar biasa, karena kita tahu ayah itu adalah hero ya, pahlawan bagi anaknya. Memang ayah itu tidak banyak berkata, tidak banyak berbicara, tapi kesan ayah itu begitu mendalam seringkalinya. Ya, terima kasih Bu. Jadi mungkin kalau ditanya ayah hebat, bagaimana pesannya? Yang jelas boleh dalam dua hal Pak, yang pertama mungkin dalam hal secara tumbuhnya, yaitu berasupan gizi dan ini ya, dan nutrisi pertumbuhan anaknya, dan satu hal lagi mungkin tentang perkembangannya, mungkin perkembangan otak, perkembangan struktur ini ya, bagaimana mental karakternya gitu ya, bagaimana Pak ini. Jadi mungkin boleh dalam dua hal ini. Terima kasih. Pertama yang jelas bahwa dalam perjalanan rumah tangga kita sebagai kepala keluarga itu sudah komit sejak awal ya, sehingga apa yang kita lakukan setidaknya berdampak positif pada keluarga kita. Itu yang kedua terkait dengan perkembangan anak, bahwa anak itu perlu role model yang bagus. Meskipun kita juga nggak sempurna ya, pasti ada kurangnya, sehingga setidaknya jangan sampai anak mengalami keterlambatan atau hambatan berkembang karena sesuatu yang kita sengaja atau tidak sengaja, hanya karena kita merasa bahwa kita itu sesuatu yang dikatakan paling benar, itu tidak. Sebagai orang tua itu tempat belajar, sehingga ya ayah yang hebat itu intinya yang mau belajar dan mau juga untuk berkomit ya kaitannya dengan bagaimana keluarga itu sehingga bisa berjalan dengan baik, termasuk pemenuhan asupan gizi yang bisa dikatakan nggak cuma hanya makan dan minum, tetapi makan dan minum yang akhirnya punya dampak dalam memperkuat hubungan keeratan antar anggota keluarga. Mungkin begitu. Seperti makan di meja makan tadi ya Pak ya, iya, bersama-sama. Berarti para ayah juga mungkin karena intinya adalah belajar, maka para ayah itu harus banyak belajar ya,
mungkin belajar juga tentang bagaimana pola makan, pola hidup ya yang benar dan baik untuk tumbuh kembang anaknya, dan juga bagaimana pola menjalankan kehidupan keluarga yang harmonis, bahagia, yang mendukung mental health istri di rumah dan juga anak ya, sehingga bersama-sama. Berarti kalau begitu saya bisa menyimpulkan bahwa seorang ayah itu ternyata sangat butuh self love juga. Ya, seorang ayah itu dia butuh self love. Dia tidak hanya memberi, dia tidak hanya akan menjadi seorang sosok pelindung yang merasa begitu hero. Dia hanya dituntut untuk memberi, selain memberi nafkah, memberi cinta, memberi segalanya, kenyamanan, tapi dia juga perlu mungkin memberikan dirinya sendiri, sebuah cinta yang penuh, yang dia sadari dari dalam lubuk hatinya, itu cinta dari Tuhan yang sudah ada dalam dirinya, itu untuk dikembangkan, untuk lebih dicerahkan lagi, dicemerlangkan, sehingga nantinya ayah itu selain dia belajar, selain dia itu bisa memberikan peran yang maksimal untuk tumbuh kembang anaknya, dia juga akan menjadi seorang pijar di dalam keluarganya ya. Baik, luar biasa sekali sharing kita malam ini, Pak Khairul. Terima kasih Pak Khairul yang sudah meluangkan waktu, bahkan ketika Jakarta banjir, bahkan ketika istrinya belum sempat pulang sampai ke rumah. Kirim salam ya untuk istrinya, ibu yang sangat ini ya, sangat mendapatkan kasih sayang penuh dari Pak Khairul dan juga anaknya. Semoga semuanya sehat walafiat ya. Amin. Semoga semuanya sejahtera, damai, bahagia selalu Pak. Ya, terima kasih semuanya. Nah, untuk acara malam ini mungkin saya sebagai seorang anak, kalau dalam porsi saya sebagai seorang anak dan saya seorang perempuan, mungkin saya bisa membuat sebuah tulisan untuk ayah saya. Ya, ayah, karena kita hari ini bicara tentang ayah. Jadi, tidak ada pria yang menyayangiku seperti dirimu. Padahal aku tahu, ayah ingin aku mendapatkan yang lebih baik darimu. Itulah ayah. Dia telah memberikan yang terbaik, tetapi dia masih mengharapkan anaknya mendapatkan yang lebih baik lagi. Ya, mudah-mudahan sosok ayah dari sosoknya Pak Khairul Anwar menjadi teladan bagi kita semua. Terima kasih atas sharingnya malam ini. Terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti acara ini. Sampai jumpa lagi di kesempatan yang akan datang. Mohon maaf ya Pak bila ada kesilapan, kesalahan, dan juga ini ya jaringan yang lemot-lemot tadi. Sampai jumpa, selamat beristirahat. Maaf. Ya. Mohon maaf ya. Selamat Ya, malam. sama-sama. Ya, terima kasih Pak. Ya, saya N ya. Terima kasih.